Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما بعد, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lupa yang kita muliakan, yang kita hormati para ustadz dan ustazah yang sempat hadir dalam majelis ini. Alhamdulillah, sungguh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dihidupkan bersama orang lain sehingga kita bisa menakar diri. Kita terkadang berpikir, tetapi pola pikir kita tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keegoisan kita hanya ingin hidup kita bahagia. Kita hanya ingin bagaimana kita sukses dunia dan akhirat. Tetapi cara memandang hidup, cara memaknai hidup ini kita belum mampu. Bagaimana seorang menantu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya terkait dengan masalah doa, kata beliau, saya akan senang kalau doa saya dikabulkan oleh Allah. Tapi saya lebih senang lagi kalau doa saya tidak dikabulkan oleh Allah. Gitu. Agak aneh sebenarnya ungkapan ini, tapi kalau kita renungkan bersama, itu menandakan kesempurnaan iman seseorang. Kenapa Ali bin Abi Thalib ini mengatakan bahwa senang ketika doa dikabulkan, minta. Tak satu pun di antara kita yang tidak punya permintaan. Begitu dikabulkan senang, Masya Allah, Alhamdulillah, itu harapan kita. Tetapi kata beliau, ketika doa itu tertunda, ketika doa itu belum dikabulkan oleh Allah, maka beliau katakan, aku lebih senang lagi. Kenapa? Karena itulah yang terbaik menurut Allah. Sama seperti kita. Ketika Allah itu takdirkan kita dengan kondisi yang pas-pasan secara ekonomi, kalau kita terus berhusnuzon kepada Allah, maka kita akan sampai pada sebuah kesimpulan, sampai pada sebuah asa dan rasa bahwa Allah menghendaki kita untuk memiliki peluang besar menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang gampang memberikan kebaikan dan bantuan kepada orang lain dibandingkan orang kaya. Dibandingkan orang kaya. Orang kaya itu ujian hartanya berat. Sudah itu nanti di akhirat Bapak Ibu,
sesoleh apapun orang kaya, sebaik apapun orang kaya, nanti di akhirat masuk surganya kalah jauh sama orang miskin. Punya harta banyak, infak, sodako, Masya Allah luar biasa. Jaminan surga, iya. Tetapi ketika harus mengantri masuk surga, 500 tahun nunggu dulu. Orang miskin dulu yang masuk. Karena orang miskin sedikit harta, sedikit pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi kembali bahwa ketika kita dalam keadaan miskin, hidup pas-pasan, Allah berikan peluang bagi kita untuk menjadi orang yang dermawan, muhsinin. Kenapa? Karena kita tidak berat memberikan 50% dari harta kekayaan kita. Contoh nih. Ini kita ambil dari apa yang disampaikan oleh beliau Gus Baha ya. Kalau ada orang miskin, temannya datang ke rumah, dilala dia punya 2 ekor ayam. 2 ekor ayam. Bisa jadi ayam 1 ekor ayamnya dipotong, bisa jadi nanti ketika diminta oleh temannya dia lihat ayamnya dilihat, Masya Allah, bagus-bagus. Kata temannya dari kota, Mas, ayamnya tak minta 1 ya? Ya. Karena dia orang miskin, orang biasa saja artinya secara ekonomi, oh enggak apa-apa, ambil. Padahal 2 ekor itu kan 100% dari kekayaan yang dia miliki. Enggak ragu dia potong 50%. Kan gitu. Itu orang miskin, enggak ragu dia menginfakkan hartanya sampai 50%. Berbeda dengan orang kaya. Coba, siapa di antara kita yang punya harta, yang punya duit sekarang? Enggak usah ratusan juta, enggak usah puluhan juta, yang punya 1 juta. Siap enggak nginfakkan 50%, artinya 500.000. Siap enggak? Enggak ada yang jawab kan? Oh iya. Beda kalau kita lagi pas-pasan ekonominya, hidup miskin, punya uang 10.000, anak belum jajan, ikhlas, ndak mikir lagi tuh ditukar jadi 5.000-an 2, masukin kotak infak, berapa? 50%. Tapi begitu kita jadi orang kaya, jenengan coba datang bawa proposal ke orang kaya. Proposal itu pembangunan masjid buat sekolah atau apa, ya. Dana di situ dicantumkan, paling dapat amplop berapa kira-kira? Iya. Tapi kalau ke orang miskin, Masya Allah. Nah itu yang maksud kami kadang-kadang, kalau iman kita sempurna, maka kita memaknai hidup ini, kondisi hidup kita akan selalu kita berhusnuzon kepada Allah. Kenapa kita susah berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah? Karena kita belum kenal Allah. Kita belum kenal. Gitu. Kalau kita kenal dengan Allah, ya Allah, cukup doa dengan Asmaul Husna, selesai urusan kita. Gitu. Ya. Kita sering meragukan rezeki kita, meragukan masa depan kita, padahal itu sering kita baca di dalam hadis bahwa kita ini sudah ditulis jauh dulu di Lauhil Mahfuz. Hidup kita senang atau bahagia, rezeki kita seperti apa. Dulu pertemuan ya. Waktu pertemuan pertama kita sudah sempat membahas pembagian rezeki. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari sini libatkan terus niat kita. Jadi orang kaya itu bukan salah, bagus, baik. Bagaimana caranya supaya ketika kita diuji dengan harta, diuji dengan kekayaan oleh Allah, tuh kekayaan tidak lama hisapnya, tidak lama pertanggungjawabannya, tapi lewat begitu saja. Allah memang akan nanya, dari mana hartanya, untuk apa. Maka disinilah kita perlu untuk menguatkan dan memperbaiki niat kita. Bikin rumah 2 lantai,
Padahal cuman dia, istri, 1 anak. Bikin rumah besar 2 lantai. Boleh nggak? Boleh. Tapi ketika bikin rumah, niatkan, ya Allah, nih saya mau bikin rumah 2 lantai ya Allah. Tapi niat saya kalau ada acara kajian, kalau ada yang mau nginep, misalkan orang yang dakwah, ya Allah rumah ini untuk persinggahan dakwah ya Allah. Udah niat begitu. Jadi esok kita meninggal sama Allah ditanya, fulan, kau kan cuma 3 orang, rumahmu sebesar itu. Untuk apa kau buat itu? Kita jawab sesuai niat kita. Oh, jadi nggak panjang pertanyaan itu. Oh, selesai. Beli mobil, sudah punya mobil, beli mobil lagi. Punya nggak tetangga yang mobilnya lebih dari 1? Punya? Setiap hari dipakai dua-duanya? Nggak ya? Iya. Tapi salah nggak pertanyaan kita? Salah nggak? Boleh nggak punya mobil lebih dari 1? Nah, boleh ya. Yang nggak boleh itu kalau punya istri lebih dari, ya ibu ya. Nah, iya. Ibu-ibu kena dapat alhamdulillah. Ya. Nah, ya jadi ketika mau beli lagi mobil, nambah lagi, niatkan ya Allah, nih mobil saya mau beli lagi ya Allah. Kalau ada mau yang misalkan Masjid Salman ini, Walidain mau kajian, mobil saya tak pakai buat jemput Ustadz. Kalau ada acara-acara, mobil dipakai. Ditanya esok sama Allah, ya berapa kali kau pakai mobil ini ya Allah? Mobil ini memang jarang saya pakai ya Allah, tapi pas beli ya Allah niat saya tulus karenamu ya Allah. Mobil ini untuk kepentingan dakwah. Selesai. Pahala dapat, hitungannya nggak lama-lama. Maka jangan dilupakan nih niatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau niat kita baik, kemudian kita berhusnuzon kepada Allah, maka kata ulama begini, innallaha idza ahabba 'abdan ja'alallahu hajatan nas ilaihi. Allah itu kalau sudah suka, cinta terhadap hambanya, maka hamba harus siap-siap sibuk. Jadi bukan berarti setelah kita dicintai oleh Allah, disayang sama Allah, kita tambah nyaman hidupnya. Tidak, kita tambah sibuk dengan cinta Allah. Innallaha idza ahabba 'abdan ja'alallahu hajatan nasi ilaihi. Kalau seseorang di antara kita sudah dicintai oleh Allah, maka kita ini akan dijadikan Allah tempat menyelesaikan semua urusan orang lain. Itu. Dan ini enggak semua kita bisa. Tetangganya punya hajatan, dia tampil duluan. Ya. Ada musibah, dia hadir duluan, gitu ya. Dan sering kita dulu juga kita contohkan, orang minta bantuan, kok ya rumah tetangga kita dua mentereng, rumahnya bagus, tapi nggak pernah disinggahi proposal, tapi kok ya rumah kita terus dimampirin. Itu jangan salah berpikir, berarti itulah Allah takdirkan tanda-tanda bahwa kita dicintai oleh Allah. Gampang bagi Allah gerakkan tuh rumah tuh masuk, tapi Allah udah, nih rumah jangan kau deketi. Ini dia sedang diuji dengan hartanya. Tuh datang ke sini saja, ini hambaku yang baik nih, yang aku cintai. Kau jangan tanya berapa uang yang dia keluarkan, tetapi lihat bagaimana dia memperlakukan uang yang dia miliki. Itu. Makanya kalau bikin rumah pagarnya jangan tinggi. Ya. Iya, kira-kira kalau pagarnya sudah tinggi, mau nggak tetangga kita namu? Nggak mau ya? Ya padahal kalau rumah kita jarang didatangi tamu, rugi beneran Bapak Ibu. Kan ada seorang istri yang marah sama suaminya di zaman Rasulullah. Kenapa? Karena suaminya senang kalau ada tamu. Di jalan ketemu orang, kadang-kadang diajak mampir.
Ya namanya perempuan ya, mohon maaf Bu ya. Ya kadang-kadang, wah kamu bikin sibuk kayak banyak duit aja orang diajak. Pokoknya nggak senang lah, kurang senang karena kebiasaan suaminya ngajak orang ke rumah. Sampai suatu hari Rasulullah diundang sama suaminya, ya kan? Begitu lihat Rasulullah yang datang, beda istrinya, senang luar biasa. Ini yang datang bukan orang sembarangan. Biasa sahabat ya, kalau ada orang soleh, ada Rasulullah datang, rumahnya diminta untuk disolati, ya. Terus tiba waktunya Rasulullah harus berpamitan. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, nanti sebelum aku keluar, pas aku mau keluar, suruh istrimu melihat, ya, suruh dia ngelihat. Beneran disampaikan. Pas Rasulullah keluar rumah, ternyata semua hewan yang membahayakan, ular, kalajengking semua itu ikut keluar bersama Rasulullah. Artinya apa? Tamu datang itu membawa keberkahan terhadap harta kita, keluar membawa bahaya. Semua bahaya yang ada dalam rumah kita itu keluar berbarengan dengan tamu. Makanya ya, hidup di masyarakat itu enak, ya. Apalagi di Setup, saya nggak tahu karena rumah kami selalu tutup. Kalau rumah masyarakat terbuka terus, itu bagus juga itu ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, kalau kita sudah dicintai Allah, gampang berbuat baik. Sekali kita melewatkan kebaikan, kita bisa menyesal seumur hidup. Sebagai sebuah contoh, Al-Imam Az-Zahabi, ulama besar ahli hadis, dalam kitab Al-Kabair memberikan sebuah kisah kepada kita yang patut kita renungkan. Jadi orang yang terbiasa berbuat baik itu tidak ada kaitannya dengan gelarnya. Jangan dikira karena dia ustadz dia ringan tangan. Ya, ringan tangan dalam artian mau siap selalu bantu orang lain. Jangan dikira karena dia kuliahnya S1, S2, S3 langsung kemudian dia menjadi orang yang enggak. Nih Imam Zahabi menceritakan begini. Jadi pada zaman dahulu dalam kitab ini ya, dalam berbahasa Arab, ada seorang janda yang ditinggal mati suaminya, memiliki 2 anak perempuan. Hidup di kontrakan. Sampai tiba waktu pembayaran, nih janda ini nggak punya duit. Datanglah yang punya kontrakan, ditagih, diminta. Karena nggak punya duit dia minta waktu. Nyuwun sewu Pak, saya belum bisa bayar. Bisa nggak ditundakan? Tapi nih yang punya kontrakan, orangnya ya mungkin dia punya hajat, wallahu ta'ala alam, yang jelas dia nggak mau. Bilangnya begini, kalau kamu punya duit bisa bayar, silakan tinggal di kontrakan ini. Tapi kalau tidak, mohon maaf, silakan keluar. Dengan berat hati, kemudian dia keluar. Keluar karena nggak kenal siapa-siapa, nggak tahu tujuan. Dia pergi ke kampung sebelah. Kampung yang memang tidak satu pun orang kenal dengan dia. Dia bawa kedua anak putrinya yang masih kecil. Padahal pada waktu itu musim hujan turun. Jalan terus sampai dia ketemu masjid. Masjidnya sudah agak lama. Ya, masjid tua. Perut keroncongan. Terus dia bilang begini kepada anaknya. Nak, kalian berdua tunggu di masjid. Umi tak cari makanan dulu. Ditinggalkan di masjid, ya, muter. Pernah nggak ngerasain lapar Pak? Pernah. Tapi kan masih punya duit ya. Oh iya, saya pernah Pak. Waktu kuliah di Damaskus, ya, mau berangkat kuliah nggak jadi kuliah karena nggak punya duit lagi. Ya udah, waktu itu sudah nikah juga. Mau berangkat kuliah kan dari kampung saya tinggal. Saya di Damaskus tinggalnya di kampung. Makanya tahu adat istiadat orang kampung sana.
Kalau mau ke kuliahan itu 2 kali naik angkot. Pertama naik bis sampai ke kota, dari kota nanti pergi lagi ke kampus. Nggak punya duit, nggak jadi berangkat, ya udah main aja sama istri di rumah, ngobrol. Ya iya, alhamdulillah. Ya. Nah, dilala ketemu seorang syekh nih, wanita nih. Dia sampaikan apa yang dia alami dan intinya dia minta bantuan, syekh. Saya ini kondisi begini-begini, saya ada punya 2 anak perempuan, saya tinggal di masjid, bisa nggak nolong saya untuk ngasih makanan malam hari ini saja? Apa jawaban syekh ini? Ternyata syekh ini bilangnya begini, saya minta buktinya. Kalau ucapanmu itu benar, kalau kamu nggak nipu, maka dia, syekh, di kampung ini nggak ada satupun orang yang kenal dengan saya. Gimana saya mau membuktikan bahwa kisah saya, apa yang saya alami ini benar? Maka kata syekh itu, kalau begitu saya nggak bisa bantu. Makanya tadi Bapak Ibu saya sampaikan, terbiasa berbuat baik, peka terhadap orang lain itu tidak ada sangkut paut dengan gelar. Ini ustadz, ulama, bahasa kitanya Pak Yai. Bantu orang harus minta bukti. Akhirnya jalan lagi. Jalan, ketemu lagi dengan bapak-bapak yang sudah agak sepuh juga. Ternyata bapak ini orang Nasrani. Disampaikan apa yang dialami dan kondisi wanita ini. Karena orang Nasrani ini terbiasa berbuat baik, senang. Ya udah, saya pulang dulu. Saya bawa istri saya. Pulang, bawa istrinya, sudah bawa salinan, dijemput tuh 2 anaknya di masjid. Dibawa ke rumah orang Nasrani. Datang di situ disuruh mandi, disuruh ganti baju, dibuatkan makanan yang enak-enak. Orang Nasrani. Makanya kadang-kadang kita ini yang membuat teman saudara se-Islam kita yang tidak betah ke masjid. Kadang-kadang gara-gara kita. Karena enggak satu manhaj dimusuhi. Enggak satu ustadzmu beda dengan ustadzku. Ustadzmu enggak nah. Ribut lagi. Gimana caranya, bagaimana umat ini laksanakan rukun Islam yang 5 dulu? 1, syahadat. 2, sholat. Orang kalau sudah sholat, nanti pengaruh sholat itu dengan sendirinya, kalau sholatnya sudah benar, akan memperbaiki jiwanya nanti pada tahapan siap mendapat hidayah dan taufik. Maka ketika itu dia akan siap menerima apapun. Ajak mereka sholat. Sholat, puasa, zakat, haji. Gitu ya. Dijamu sama orang Nasrani. Dalam hal ini kita sedih memang kadang-kadang ya. Dijamu, ketika jamuan itu, nih janda wanita ini menceritakan tentang Islam. Diceritakan semalaman hampir selama di situ ngobrol tentang indahnya Islam. Jadi memang mendakwakan Islam itu tidak menunggu dulu kita menjadi ustadz dan ustazah. Tidak. Tetapi makanya nanti intinya sebenarnya pembahasan kita hari ini baru muqaddimah Bapak Ibu. Pembahasan kita ini adalah menemukan potensi amal kita. Sehingga kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, tidak menakar orang lain dengan diri kita, dan tidak menghakimi orang lain karena ibadah kita lebih baik. Nanti akan kita angkat dari apa yang disampaikan oleh Imam Malik. Ini luar biasa, tak jarang kita ini salah menilai orang lain. Selalu ingin orang lain itu sesuai dengan keinginan kita. Karena kita sering qiyamul lail, kita sering puasa sunnah, teman kita jarang puasa sunnah, enggak qiyamul lail, kita anggap kita lebih baik. Belum tentu. Belum tentu. Nanti akan kita lihat. Ya, akan kita lihat. Nah, singkat kata, tidurlah malam hari itu, ya.
Kemudian syekh tadi yang menolak memberikan bantuan malamnya bermimpi. Bermimpi hari itu berjumpa dengan Rasulullah. Dan di belakang Rasulullah itu ada istana yang luar biasa. Indah, tidak bisa diberikan sifat-sifatnya. Ditanya, ya Rasulullah, itu istana untuk siapa? Kata Rasulullah, istana ini untuk orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang tidak mensekutukan Allah, yang tidak pernah berbuat syirik. Maka dia dengan pedenya dia bilang, ya Rasulullah, berarti aneh, kata dia, saya berhak dan punya peluang untuk mendapatkan istana itu. Saya kan muslim, mukmin yang tidak menyekutukan Allah. Saya selalu mengesahkan Allah dalam beribadah. Apa kata Rasulullah? Kalau memang kamu seperti prasangkamu, kamu muslim, kamu mukmin, kamu mengesahkan Allah dalam ibadah, tidak pernah menyekutukannya, mana buktinya? Rasulullah minta bukti. Sebagaimana engkau meminta bukti dari seorang wanita yang datang kepadamu. Baru sadar. Lalu Rasulullah katakan, dan wanita itu sekarang sedang berada di rumah orang Nasrani. Esoknya pagi-pagi dia datangi. Dia bawa uang 1.000 dinar. 1.000 dinar. Sekarang 1 dinar 4 juta. Berarti berapa? 4 juta kali 1.000. Berapa? 4 miliar. Oh, biasa ngitung uang cepat ya. 4 miliar. Oh iya, 4 miliar dibawa. Datang ke rumah orang Nasrani itu. Pak, nyuwun sewu, semalam ada perempuan dengan 2 anak perempuannya datang ke rumah jenengan. Betul nggak? Betul. Boleh nggak biarkan dia ikut saya ke rumah, tak tebus dengan uang 1.000 dinar. Wah, enak aja. Nggak bisa kata orang Nasrani, orang Kristen itu. Nggak bisa katanya. Kamu tahu nggak? Sejak dia di rumah malam hari itu, sejak malam itu dia sudah memberikan keberkahan yang luar biasa kepada kami dengan menceritakan keislaman. Adapun istana yang engkau lihat dalam mimpimu itu, kata Rasulullah, untuk saya dan keluarga. Kaget. Kok tahu? Karena dia belum pernah bercerita. Lebih kagetnya karena dia tahu masih orang Nasrani. Masa orang Nasrani masuk surga? Oh, kaget. Dari mana kamu tahu? Saya bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Kamu tahu nggak? Malam hari itu sebelum kami tidur, saya, istri dan keluarga bersaksi dan masuk Islam. Itu. Ya. Makanya kemudian dalam mimpinya kata Rasulullah menyebutkan, membacakan hadis itu. Hadis yang bahwa orang yang selalu membantu orang lain, Allah akan bantu. Makanya kita membantu orang lain itu bisa jadi menjadi sebab hidayah orang lain, bisa jadi menyebabkan kita masuk surga, bisa jadi itulah sarana pertama untuk Allah bukakan keberkahan dalam hidup kita. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak sekali ya yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang mencari dan menemukan potensi amal kita. 20 menit ke depan insya Allah akan kami persingkat. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 124 berfirman, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Barang siapa ya yang melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka mereka akan masuk surga dan tidak akan dizolimi oleh Allah sedikit pun.
Ya. Jadi tugas kita hanya berbuat amal soleh. Amal soleh itu banyak. Dalam kitab Syu'abul Iman, ya, iman itu tingkatannya ada 70 lebih. Yang paling bawah itu menyingkirkan duri, kotoran dari jalan, dan yang paling tinggi itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitana kaqita'il laili al-muzlimi yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahu Muslim. Artinya begini, saya bacakan. Nanti kita coba menjelaskan. Bersegeralah untuk beramal soleh sebelum datang berbagai fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Artinya nanti ada masa, dan ini kita sudah masuk masa itu. Kegelapan, kezoliman, fitnah yang gelapnya kayak gelap malam. Yang membuat kita bingung dan tidak bisa menentukan mana baik dan mana buruknya. Sehingga orang pagi harinya dia mukmin, sore hari jadi kafir. Sorenya mukmin, pagi harinya jadi kafir. Saking dahsyatnya fitnah. Saking dahsyatnya fitnah. Maka di sini seolah-olah Rasulullah mengisyaratkan, jangan lewatkan sekecil apapun peluang amal untuk kita lakukan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menghina amalan sekecil apapun. Di zaman Rasulullah ada seorang wanita yang berkulit hitam yang tugasnya menjadi marbot. Betul, marbot bahasa Jawa, marbot. Ya, pengurus masjid yang bersih-bersih masjid. Ya. Sering dilakukan itu, ya. Sebagian orang menganggap bahwa jadi marbot itu pekerjaan yang kurang terhormat, kurang menjanjikan. Padahal, ya, dengan adanya marbot kita tidak pernah meragukan kesucian masjid. Dengan adanya marbot kita tidak pernah mengkhawatirkan azan terlambat. Sampai suatu hari nih wanita ini nggak nampak lagi di masjid. Akhirnya sama Rasulullah ditanya, wahai sahabat, nih kok saya nggak ngelihat wanita yang biasa bersih-bersih, ini dalam hadis nih, hadisnya sahih, kok sudah nggak ngelihat lagi? Oh maaf Rasulullah, wanita yang engkau maksudkan itu sudah meninggal. Para penceramah ini, beberapa penceramah menambah-nambahi kisah itu. Ada yang mengatakan ketika wafatnya wanita ini, sahabat datang menuju ke rumah Rasulullah. Pas datang itu ternyata Rasulullah sedang istirahat, akhirnya nggak jadi diberitahu. Ada yang menceritakan bahwa karena ini wanita cuman kerjaannya marbot, dianggap enteng. Oh ngapain kita ngasih Rasulullah tahu? Biasa ini nggak perlu kita kasih tahu, langsung aja dimakamkan. Tapi intinya bukan di situ, ya, karena hadis itu tidak menyebutkan sampai begitu. Intinya akhirnya sahabat memakamkan wanita ini. Lalu kata Rasulullah, kenapa kalian nggak ngasih tahu saya dulu? Bu, ya saya dikasih tahu. Oh maaf ya Rasulullah. Ya, jadi sahabat tidak juga pernah meremehkan amalan-amalan kecil. Akhirnya kata Rasulullah, tolong bawa saya, tunjukkan di mana makamnya. Dibawa sama sahabat, ketika berada tepat di atas makam itu, Rasulullah melakukan sholat
Salat apa? Jenazah apa salat gaib? Jenazahnya sudah masuk di dalam. Kata Rasulullah, sesungguhnya kuburan ini sangat gelap gulita. Mudah-mudahan dengan salat saya maka akan menjadi terang. Artinya Bapak Ibu, bahwa pekerjaan yang seringan itu sampai membuat Rasulullah merasa kehilangan. Rasulullah rela, ikhlas dan cukup sedih karena sahabat tidak memberitahukan kewafatannya atau meninggalnya, kematian wanita ini, datang dan mensolati. Itu dia. Makanya tugas kita hari ini adalah mencari potensi amal kita. Masing-masing kita ini punya potensi amal yang berbeda-beda. Ada orang yang diringankan oleh Allah puasa sunnah, puasa Daud, Masya Allah. Ada orang yang diringankan untuk sholat malam. Makanya suatu hari, mohon maaf, suatu hari Abdullah bin Al-Umari, seorang ahli ibadah, karena dia ibadahnya kuat, rajin, ngelihat Imam Malik. Imam Malik ini selalu kajian, ngajarkan fikih, ngajarkan akidah, banyak ilmu yang diajarkan oleh Imam Malik. Nah, Abdullah Al-Umari ini melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Imam Malik ini kurang maksimal, kurang baik di mata dia. Kenapa? Karena dengan adanya kajian itu ibadahnya jadi kurang. Dia menakar dirinya, ya, menyamakan dirinya, menilai dirinya itu dan menyamakan dirinya dengan Imam Malik. Maka dia tulis surat ke Imam Malik. Suratnya apa? Maksudnya, Imam Malik, tinggalkan kajianmu, mari beruzlah, menyendiri, mendekatkan diri, perbanyak ibadah. Seperti saya lah gitu ya, bahasa kasarnya, ya, begitu. Tak jarang ini hadir dalam hati kita, betul ya. Kita menilai orang lain karena kita merasa sudah, iya. Maka apa yang terjadi? Imam Malik balas suratnya. Kata Imam Malik, innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Kata Imam Malik, sesungguhnya Allah itu sudah membagi-bagi amal setiap hamba ini sebagaimana Allah membagi-bagi rezeki. Jadi artinya apa? Kita harus melihat amalan apa yang tidak pernah kita lewatkan. Kalau kita punya istri nih, punya istri. Istri kita itu Masya Allah, kalau sama kita apapun yang kita butuhkan selalu bilangnya hadir, siap. Dek bikinkan kopi, dek pengen makan, iya. Ya. Tapi ternyata satu sisi istri kita ini sholat malamnya malas, puasa sunnahnya jarang. Ya kan gitu. Sampai itu ditanyakan ke Ustadz Umar Mita. Ustadz, aneh mau konsultasi lah, kenapa? Jadi begini Ustadz, saya punya istri. Istri saya itu kalau bakti kepada saya itu Masya Allah Ustadz, saya akuin gak ada duanya. Luar biasa. Tapi Ustadz, masalahnya istri saya itu gak mau sholat tahajud. Diajak puasa sunnah berat. Saya kepengen itu dilakukan oleh istri saya. Seperti saya gitu, kata suaminya gitu, lebih kurang ya. Apa jawab Ustadz? Pak, jenengan jangan paksakan istri jenengan. Ya. Mungkin potensi amalnya dia yang bisa menghantarkan dia kepada surga itu mungkin melalui bakti kepada suami. Adapun sholat tahajud, puasa sunnah, ini mungkin bukan potensi amal dia. Biarkan. Gitu. Biarkan saja, enggak apa-apa. Gitu. Ya. Jadi begitu cara menilainya. Karena Allah sudah bagi-bagi, kan kayak kajian pagi, Ahad pagi ini.
Ada yang satu petugas kamera, ada yang satu pembawa acara, ada yang bagian parkir. Ya, jangan pernah kita menganggap ente datang kajian cuman ngurusin parkir. Ya, paling juga nggak dengar kajian. Oh, jangan salah, nggak ada mereka, siapa yang markirin? Iya, bisa jadi itulah yang membuat dia lebih baik dari kita. Kita hadir kajian, tapi pikiran kita jalan-jalan. Ya ada di antara ibu-ibu jasadnya di sini ya, tapi ya Allah, pikirannya sudah ke Solo, sudah ke sawah, ada ya kan banyak ya. Bapak-bapak juga sama di sini. Iya Bu ya. Iya. Ternyata akal kita ini sering jalan. Kadang-kadang nih sama suami sama istri di kamar sudah ya ngobrol kayaknya kadang-kadang ya ada waktu jeda sedikit tuh ya, ternyata kita di kamar sama suami kita tapi akal kita sudah jalan kemana gitu ya. Ya itu artinya apa? Bahwa kita masing-masing punya potensi amal. Maka tugas kita, nih saya lanjutkan dulu kata Imam Malik, farubba rajulin futihalahu fis salati walam yuftahlahu fis saum. Bisa jadi orang itu potensi amalnya yang bisa membuat dia ke surga itu dia diberikan peluang besar untuk melakukan sholat sun. Tapi jangan ditanya tentang puasa sunnah, dia nggak akan mampu. Iya, ada orang yang diberi potensi amalnya di puasa. Jangan ditanya tentang sholat malamnya. Padahal kan apa sih beratnya? Toh dia bangun sahur, ya kan? Tapi kok nggak qiyamul lail? Ya mungkin bukan itu, gitu. Bukan itu potensi amalnya. Makanya akhirnya terakhir kata Imam Malik, begini kata beliau, wa qad raditu bima futihali fihi. Kata Imam Malik, Abdullah Al-Umari tadi yang ngirim surat, saya sudah ridho dengan apa yang Allah berikan kepada saya, yang Allah bukakan kepada saya, yaitu mengajarkan ilmu. Ente mungkin potensi amal ente ibadah, uzlah, nggak kuat dengan fitnah, itu mungkin ente, tapi saya ridho dengan apa yang sudah dibukakan Allah. Allah kasih saya ilmu, Allah saya kasihkan kepada orang lain. Wa ma azunnu ma ana fihi biduni ma anta fihi. Dan saya tidak memperkirakan, saya tidak berpikiran bahwa apa yang saya lakukan ini nilainya lebih rendah dari apa yang kamu lakukan. Enggak, semuanya baik. Mudah-mudahan kita semua dalam kebaikan, kata Imam Malik. Makanya yang petani jangan pernah kamu mah enak punya anak ya di pondok ya. Itu iri yang bagus, yang baik ya. Tapi misalkan Ustadz mah enak sudah belajar, saya mah petani. Bukan itu. Kalau kita jadi petani, berbicaralah bagaimana bertaninya para sahabat. Bagaimana cara berjualan sahabat. Bagaimana pertanian. Benar Pak, jadi ada orang nanam nih. Jadi yang heran, saya punya tetangga di Setup itu ya. Mungkin jenengan tahu yang pernah ke rumah ya. Sebelum ke rumah saya itu dekat gudang penyimpanan barang. Itu ada durian. Rasanya cukup enak. Dulu rumah itu ditunggu sama yang punya rumah. Tuh durian berbuah setiap tahun, lebat terus. Begitu rumah ditinggalkan sama yang punya rumah dan dikontrakan, tuh durian gak berbuah sampai hari ini. Oh iya beneran. Tahu gak rahasianya apa? Makanya jenengan kan kalau nani kan sering didatangi, diurus, jadi dia ya coba ditinggalkan. Iya. Oh itu harus dicari hikmahnya kok sampai begitu. Dicari. Ya. Ada orang yang tanam, Masya Allah kurma banyak sekali, tapi nggak berbuah-buah. Ya, habis sudah miliaran
Ya, dia nanam di Indonesia. Sampai hari ini belum berbuah. Karena dia jarang nunggui, yang nunggui karyawannya. Ketika karyawan yang mengurus tanaman, itu tidak seperti yang punya ngurus tanaman. Karena merasa bukan punyanya, karena kerja mungkin. Tapi kalau kita urus sendiri, nah maka petani berbicara tentang dunia pertanian, pemanfaatan. Sejauh ini ada nggak di sawah-sawah kita itu yang sudah buat pondokan untuk sholat? Ya kan? Ustadz, kami masjidnya dekat, sebelum zuhur pulang. Bagus, bagus. Tapi perlu juga mempersiapkan, siapa tahu hujan, kita bisa sholat, begitu ya. Yang dokter berbicara tentang dokter, mungkin dengan berbicara dari sisi kedokteran seperti siapa yang di Iskarima kemarin datang? Zaidul Akbar. Beliau berbicara tentang Tibun Nabawi. Itu potensi amal beliau. Lah kita sekarang, ayo Bapak Ibu cari. Jenengan sampai hari ini ada nggak amalan yang tidak pernah ditinggalkan, walaupun ringan? Ada nggak coba? Ya. Nah, ya. Amalan, potensi amal ini kalau sudah dilakukan, maka bisa menghantarkan kita kepada husnul khotimah. Diceritakan seorang suami, jarang sholat Pak, jarang sekali sholat, ya, tapi dia baik. Dan potensi amalnya adalah dia tidak pernah melewatkan satu hari pun kecuali dia mendatangi nenek yang sudah tua yang gak mampu, dia bawakan makanan pagi sore. Tapi dia gak sholat, gak sholat. Ya, dan di sini bagus ya, yang nggak sholat tidak disolatkan ya, betul ya. Yang nggak sholat tidak disolatkan ya. Nah, sampai suatu hari tetangganya mimpi. Dalam mimpi itu dia disuruh ngajak yang tidak sholat ini untuk berangkat umroh. Untuk berangkat umroh berkali-kali. Akhirnya dia penasaran, datang ke Ustadz, dikonsultasikan. Tad, mau nanya lah, kenapa? Saya kok mimpinya berkali-kali Ustadz. Dalam mimpi itu saya disuruh umroh, tapi disuruh ngajak tetangga ini Tad. Gimana Ustadz? Gini aja kata Ustadznya, kalau kamu mimpi sekali lagi, berarti itu beneran. Kamu ajak saja umroh. Tapi masalahnya Ustadz, dia nggak pernah sholat. Iya, dia nggak pernah sholat. Oh gitu ya. Ya udah bismillah saja. Beneran, mimpi lagi malamnya, akhirnya didatangin juga. Ya sudah, diobrolkan. Mas, jenengan mau nggak umroh? Namanya orang nggak pernah sholat ya takut. Waduh, Mas, saya nggak ngerti sholat. Jadi dia nggak ngerti sholat. Ya udah gini aja. Kalau jenengan mau berangkat umroh, jenengan belajar dulu sholat sama saya. Kalau sudah bisa sholat, sudah enggak bolong-bolong lagi, kapan jenengan siap, jenengan kasih tahu, kita berangkat bareng. Oh iya, jadi belajar sholat dia, belajar terus ya. Alhamdulillah ya, jalan 1 bulan siap. Dia bisikin, Mas, aku udah bisa sholat Mas. Alhamdulillah udah enggak bolong lagi, siap berangkat, siap. Diurus semuanya, berangkat. Di sana ibadah alhamdulillah nggak ada halangan, selesai. Pas mau pulang, ya kan, mau pulang, ayo Mas kita pulang. Dia bilang begini, nanti dulu saya izin dulu ya, saya mau sholat sunnah 2 rakaat. Iya, tak tunggu. Sholat di depan Ka'bah 2 rakaat. Sujud terakhir, nggak bangun-bangun lagi. Meninggal di depan, saya sampai merinding menceritakannya. Iya. Ya Allah, tuh nggak berhenti nih yang ngajak umroh itu. Satu sisi dia luar biasa kagum, satu sisi nggak enak sama keluarganya. Ya, iya jauh-jauh banget saya ajak cuma untuk menjemput ajalnya ke sana kan gitu. Pulang ke rumah ditanya, karena penasaran. Nih orang kok sampai seindah itu, meninggalnya sampai husnul khotimah. Padahal dulunya nggak sholat. Begitu datang disampaikan ke keluarganya, ke istrinya, Bu mohon maaf, jadi begini-begini, suami jenengan Masya Allah meninggalnya indah. Sudah selesai
umroh, sudah harus pulang, sholat 2 rakaat dan meninggal di sujud yang terakhir. Istrinya senang, alhamdulillah. Tapi satu, saya pengen tahu nih, amalan apa sih sebenarnya yang dilakukan suami mbak ini, suami ibu? Ya, sampai saya tuh mimpi, padahal dia nggak pernah sholat kok, yo mimpinya berkali-kali. Begitu Allah kalau sudah berkehendak ada saja yang diutus, ya. Bisa angin yang diutus, bisa hewan, bisa manusia untuk membawa kita kepada husnul khatimah. Jadi ceritakanlah itu. Oh begini Pak, suami saya itu memang dulunya jarang sholat, bahkan gak pernah sholat. Tapi satu yang tidak pernah dia lupakan. Pagi sore dia selalu mendatangi wanita, nenek-nenek yang sudah gak punya ini. Pagi sore dibawakan makanan. Setiap kali dibawakan makanan, mbah itu bilangnya apa? Semoga kamu meninggal dalam keadaan husnul. Pagi sore. Dan Allah ijabah. Allah kabulkan. Makanya tadi potensi amal kita itu apa? Mungkin bagi orang lain ngapain ngurusin mbah-mbah yang sudah begitu. Ya kan? Tapi doa yang dilontarkan itu dengan ikhlas dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Bapak Ibu, ayo tulis, rencanakan mulai sekarang. Kira-kira potensi amal kita ini apa? Masa kita belum tahu, belum punya? Ya, yang sudah terbiasa nyantunin anak yatim, jangan diputus apapun kondisi ekonomi kita. Yang sudah terbiasa untuk mengurus ahad pagi, lanjutkan. Jangan terbuai atau tersinggung dengan ucapan orang lain. Bisa jadi itulah penyebab penghantar kepada keberkahan. Kami tutup dengan ada banyak masih materi saya ya, tapi kita sudah jam 7 ya. Kami tutup dengan sebuah kisah salah seorang sahabat yang juga termasuk ahli surga. Kata Rasulullah, kamu adalah ahli surga. Namanya Sabit bin Qais. Sabit bin Qais ini suaranya lantang, keras kalau ngomong itu, ya. Tapi juga bagus suaranya, bagus. Nah, disinilah Rasulullah melihat, ya, memanfaatkan potensi, tidak dihilangkan, enggak. Kamu kok suaranya tinggi terus, enggak. Tapi diarahkan sama Rasulullah, diangkat jadi apa? Juru bicaranya Rasulullah. Karena suaranya lantang. Setiap ada orang kafir datang ke Rasulullah, Rasulullah izin, kami ingin menyampaikan syair-syair kami. Oh monggo kata Rasulullah, didengarkan. Selesai, Sabit bin Qais disuruh Rasulullah, balas tuh. Lantang. Orang langsung luar biasa. Ya. Sampai suatu hari turunlah wahyu yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian tinggikan, angkat suara kalian melebihi suara Rasulullah. Bapak Ibu, setelah ayat itu turun, Sabit bin Qais nangis. Sesegukan nangis, ya Allah. Ya. Hambamu ini ya Allah ahli neraka, ditutup semua pintu rumahnya, tetangganya nggak boleh masuk. Nangis sampai nggak berjamaah bersama Rasulullah. Nangis kenapa? Dia merasa bahwa dia ahli neraka. Kenapa? Karena suaranya tinggi. Nangis sampai suatu hari Rasulullah merasa kehilangan. Nih kemana Sabit bin Qais? Coba ditanya sama tetangganya, diketok. Kenapa kamu kok nggak berjamaah bersama Rasulullah? Kata Sabit bin Qais, saya ini kan suaranya keras. Wahyu turun bahwa tidak boleh meninggikan suara lebih tinggi daripada suara Rasulullah. Kalau itu dilakukan bisa jadi amal-amal yang dilakukan akan hilang. Al-Hujurat ayat 2. Ya. Nangis begitu, kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Sama Rasulullah disuruh datang. Setelah datang kata Rasulullah, bukan begitu maksudnya. Engkau tidak termasuk dalam ayat ini. Engkau termasuk ahli surga. Nah hikmahnya apa?
Hikmahnya sedikit saja, mohon maaf sebagai penutup. Tuh Sabit bin Qais, satu ayat yang dibaca bisa membuat jiwanya tergoncang. Bisa membuat tangisannya itu berhari-hari. Lah kita berkali-kali baca Al-Quran tidak pernah nangis. Ya kan? Begitu. Alasan kita kenapa? Nggak tahu artinya. Kan ada terjemah, ya kan? Baca, renungkan, gitu ya. Ada juga yang berpendapat, wah nggak bermanfaat kalau baca Quran nggak tahu artinya, mending nggak usah baca. Salah itu ya, salah yang begitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya mohon maaf jika ada kata yang yang kurang berkenan. Sungguh sekali lagi saya secara pribadi dan mengajak kita semua, ayo kita cari potensi dan peluang amal. Selama itu ada, jangan dilewatkan. Kita khawatir kalau kita lewatkan sedetik pun atau kita kelewatan dari berbuat baik, sama seperti kisah yang dikisahkan oleh Imam Zahabi tadi. Syekh yang menolak membantu janda dengan kedua orang anaknya, gitu ya. Demikian, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa memberi motivasi, bisa memberi semangat lagi kepada kita untuk tidak meremehkan sekecil apapun amal yang Allah tawarkan, yang Allah berikan dan tidak berikan kepada orang lain. Demikian dari saya, kita tutup dengan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.